itu pendapat Bapak selaku rektor dan selaku ketua Pradi. Ya, terus terang kalau soal itu saya terus terang turut prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu ya. Karena kasus-kasus pelecehan seksual itu memang sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, yang tidak diinginkan oleh semua orang, khususnya bagi korban itu. Nah, pelecehan seksual itu bisa terjadi ya itu tadi karena adanya kesempatan, adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Elisa Putri di channel Blog 29C Production. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama orang nomor 1 di Universitas Taman Siswa Palembang. Tentunya siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Azwar Agus SHM Hum. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan ya. kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah. Gimana keseharian hari ini Pak? Kayaknya udah sehari ini ada di kampus nih ya? Ya Alhamdulillah kampus kita saat ini sudah melakukan perkuliahan offline ya, sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kita harus membentuk juga satuan tugas COVID ya, itu salah satu syarat untuk dilakukannya perkuliahan online di Taman Siswa Palembang. Itu offline-nya udah seluruh apa setengah gitu? Iya, tetap mematuhi protokol kesehatan, jadi kelasnya tidak full dan dilakukan secara protokol kesehatan. Tapi kegiatan belajar mengajarnya udah online full Pak ya? Nggak ada online udah offline, nggak ada online? Ada juga yang beberapa dosen yang tetap melakukan secara online ya, dan itu juga kita tidak bisa membatasi dosen tersebut ya, misalnya mahasiswanya banyak seperti salah satunya seperti itu kan. Ya mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh ada baiknya kita mengenal dulu nih sama Bapak Rektor ini. Boleh dong Pak dikasih tahu ke teman-teman mungkin dari awal jenjang pendidikan gitu, lahir dari mana? Iya, kebetulan saya laju cerita itu ya, saya dilahirkan 50 tahun yang lalu ya, jadi 71 ya saya lahirkan. Lahir bulan tahun 71 dan kebetulan semua sekolahnya dilakukan di Palembang ya, artinya SD, SMP, SMA sampai dengan S3 pun di Palembang. Terakhir saya terakhir di Unsri ya, S3-nya dari Unsri. Selanjutnya saya jadi dosen itu sejak tahun 2000. Ya tahun 2000 jadi dosen, nah sampai dengan sekarang. Jadi lahirnya di Palembang apa di luar? Lahirnya di Palembang. Oh di Palembang. Memang asli turunan Palembang apa gimana tuh Pak? Asli Palembang. Asli Palembang, ibu Palembang, bapak Muarenim. Oh iya ya, tapi dari lahir udah di Palembang. Iya betul, saya di Palembang semua. Iya. Nah tadi dari mulai SD sampai ke S3 di Palembang. SD-nya di mana Pak? SD. SD di negeri, SD negeri 97 namanya, di Palembang sini ya. Iya. Di daerah Bangau, di Jalan Bangau situ. SMP tetap negeri. Ya negeri, SMA-nya baru Severius saya, SMA Severius, kuliah S1, S2, S3 di Palembang. Kalau kuliah S1-nya di mana tuh Pak? Kalau kuliah saya dari Universitas Palembang. Oh, Universitas Palembang. Universitas Palembang yang di Bukit ya. S2-nya dari Unsri, S3-nya Unsri. Wow, udah S3. Ya, tahun 2018 kemarin tamatnya. Iya. Nah, sekilas tentang biografi udah kita bahas nih ya. Iya. Mungkin saya ingin mengucapkan selamat dulu Pak atas terpilihnya sebagai Ketua Pradi Palembang ya. Semoga amanah di dalam mengemban amanah yang diberikan oleh teman-teman Pradi. Selanjutnya, nah dari SD, SMP, SMA dan sekarang Bapak sudah menempuh ke S3. Menurut Bapak seberapa penting sih Pak pendidikan itu?
Wah, kalau saya sangat penting ya, kalau pendidikan itu, karena pendidikan itu membuka cakrawala dan wawasan berpikir ya. Iya. Karena ya kalau kita tidak belajar untuk menempuh pendidikan itu yang lebih baik, saya tidak yakin seseorang itu mempunyai cakrawala berpikir yang lebih besar. Nah, contoh saja, misalnya kita contohkan, kita tidak mengecilkan profesi apapun ya. Misalnya orang apa, misalnya itu kan tamatannya cuma SD seperti itu kan. Nah, dibandingkan dengan yang orang kuliah ya, dia akan kalau bisa dimintai pendapat tentang bagaimana, tentang ke depan seperti apa, ya pasti beda. Nah, itu jadi saya sangat menekankan sekali bahwa pendidikan itu penting, dan pendidikan adalah jendela dunia. Artinya kalau kita bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik dan setinggi-tingginya, itu insya Allah akan memberikan sesuatu yang baik bagi si manusianya itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau saya juga menekankan seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa pendidikan itu sangat penting, dan setiap sekolah itu, setiap tempat itu jadi tempat sekolah, dan tempat pendidikan itu bisa membuat kita jadi mulia. Seperti itu. Nah, berbicara tentang pendidikan, tadi kan Bapak bilang bahwa dari tahun 2000 Bapak udah jadi dosen, Pak. Iya. Nah, boleh dong diceritain perjalanan dari dosen sampai sekarang menduduki dudukan tertinggi di universitas gitu, Pak? Iya, saya jadi dosen itu 2000 itu jadi dosen, masih dosen LB namanya ya. 2000 itu jadi dosen, saya sempat ngajar di alma mater saya di Universitas Palembang, Fakultas Hukum. Setelah itu saya mengajar di Fakultas Hukum Taman Siswa. Setelah itu dosen LB itu kan dosen luar biasa. Kata orang itu dosen terbang ya. Jadi dosen itu belum dosen tetap lah. Setelah itu tahun 2011 baru saya diangkat sebagai dosen tetap, dosen yayasan lah. Dosen yayasan dari Universitas Taman Siswa Palembang ini. Setelah diangkat, setelah itu saya mencalonkan diri menjadi dekan, dan alhamdulillah waktu itu diangkat jadi dekan 2011 sampai dengan 2 periode itu sampai dengan 2019. 2019 2 periode saya jadi dekan, kemudian 2020 mencalonkan diri menjadi rektor. Nah, kebetulan alhamdulillah terpilih menjadi rektor sampai dengan sekarang. Itulah. Oke. Berarti dari tahun 2011 Pak ya di Taman Siswa? Kalau kalau tetapnya itu. Kalau ngajarnya dari tahun 2000. Di Universitas Taman Siswa ini Fakultas Hukum. Oke. Tapi dosen LB waktu itu, dosen belum tetap Pak ya. Tetap, ya. Nah, berbicara tentang pendidikan dan juga profesi Bapak sekarang sebagai ketua Peradi itu Pak ya. Nah, itu bagaimana bisa dua-duanya nih Pak? Boleh nih diceritain? Ya benar, itu salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Bagaimana Bapak mengaturnya? Nah, itu masalah waktu. Saya sebagai rektor, saya sebagai misalnya ketua Peradi, sudah banyak pekerjaan, kenapa mau mencalonkan diri menjadi ketua Peradi lagi? Ya, kalau saya berprinsip sebagai hidup saya, amanah apapun itu saya pikir mengalir saja ya. Mengalir saja, dan saya pikir juga bahwa kegiatan apapun tidak bisa kita laksanakan sendiri. Artinya kita juga harus bekerja sama atau melakukan teamwork namanya itu dengan ya orang-orang di sekitar kita. Seperti di universitas ini kan saya ada wakil rektor 1, ada wakil rektor 2, atau wakil rektor 3, kepala pejabat struktural, dekan dan segala macam. Itulah yang membantu saya untuk menjalankan roda organisasi khususnya di Universitas Taman Siswa ini. Dan alhamdulillah dengan dukungan mereka, dukungan para wakil rektor, dekan, pejabat struktural, kepala unit dan segala macam, ya kita bisa menjalankan itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya sendirian mengerjakan itu, pasti nggak sanggup. Jadi dengan begitu saya menciptakan suatu suasana bekerja, suatu suasana teamwork yang baik. Ya insya Allah apapun beban tanggung jawab yang diberikan akan kita bisa jalankan. Nah khususnya
Nah, itu yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan bahwa saya tidak sendiri dan saya punya tim, termasuk juga di Peradi. Nah, Peradi juga saya sebagai visi saya adalah Peradi milik semua anggota. Artinya apa? Bahwa Peradi milik kita semua, milik semua anggota Peradi yang ada di Palembang ini. Dan pengurusnya juga sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi saya tidak khawatir bahwa saya akan kerepotan menjalankan organisasi ini, karena saya mempunyai prinsip akan membagi pekerjaan-pekerjaan itu, membagi tugas-tugas itu kepada teman-teman, kawan-kawan yang ada di kepengurusan Peradi itu. Dan saya tidak khawatir itu, dan mudah-mudahan amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Iya, jadi kita itu harus bisa memanage, Pak, ya. Memanage waktu, memanage orang, segala macam itu yang harus kita kuasai dan kita terapkan ya di dalam itu kita dalam berorganisasi seperti itu. Nah, ngobrol tentang hukum, Pak, ya. Menurut Bapak hukum sebenarnya itu seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kita bicara soal hukum, kita tetap harus optimis ya. Kita tidak boleh optimis seperti prinsip dalam bahwa hidup itu, bahwa tetap kita harus yakin dan percaya bahwa hukum tetap harus tegak walaupun di tengah gonjang-ganjing, misalnya seperti itu ya. Seperti ini saat ini misalnya banyak kasus misalnya yang menurut penilaian kita tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Nah, walaupun begitu ya kita tetap harus optimis bahwa hukum kita harus tegak dan insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang katanya kan sering tuh Pak, ada yang bilang bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak tanggapannya Bapak sebagai ketua Peradi? Ya, memang kalau saya melihatnya seperti itu, fenomenanya memang seperti itu ya. Tetapi saya yakin juga tetap kita harus optimis bahwa hukum itu tetap harus tegak. Ya, tugas kita semua untuk mengawasi hukum itu, supremasi hukum itu tugas kita selaku masyarakat, selaku anak bangsa, baik itu penegak hukum, masyarakat, alim ulama, untuk mengawasi itu. Kalau hukum itu ya kita juga, kalau kita tidak cuek terhadap hukum itu ya seperti itulah terus. Artinya kita harus mengawasi semua, baik itu wartawan, segala macam itu, untuk mengawasi hukum itu agar bisa tegak dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa ke depan akan lebih baik lagi ya, seperti itu. Jadi seperti ingat kita waktu sebelum tahun 98 dulu ya, kalau saya cerita sebelum 98 itu wajah hukum kita itu tidak ada yang namanya pejabat, tidak ada namanya wali kota, menteri yang bisa dihukum. Tapi setelah 98 ke sini banyak sekali kan, wali kota, gubernur, menteri, segala macam orang dekat presiden pun ada yang kena hukum kan, seperti itu. Jadi artinya kemajuan itu sudah ada, cuman artinya tidak 100%. Dan kita akui itu bahwa hal tersebut butuh proses, khususnya kita dari peralihan dari negara berkembang ke negara maju. Kalau kita ini kan sudah mau ngarah ke negara maju. Amin ya. Nah, menurut Bapak, ada nggak sih solusi untuk melerai atau menghilangkan stigma pemikiran teman-teman bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ya, bisa. Pertama kita kita awasi dari sistem hukumnya sendiri ya. Setelah sistem hukumnya, setelah itu aparat penegak hukumnya. Nah, setelah aparat penegak hukumnya, dan kita awasi bagaimana pelaksanaan hukuman itu. Nah, seperti itu. Kalau semua itu bisa kita jalani dan kita laksanakan, ya insya Allah bahwa hukum itu bisa memberi keadilan kepada semua pihak, khususnya bagi masyarakat. Oke, nah berbicara tentang keadilan nih Pak. Keadilan yang benar itu seperti apa sih Pak? Kalau saya Bapak juga, kita terus terang saja masih dalam perdebatan ya. Keadilan itu kalau saya sampaikan bahwa keadilan itu adalah relatif ya. Adil menurut saya belum tentu adil menurut saya. Iya, adil menurut saya belum tentu menurut orang lain. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang bahwa keadilan itu relatif, tetapi tetap kita harus melihat keadilan itu yang berlaku di masyarakat ya, seperti itu. Contoh misalnya kan,
orang korupsi 1 miliar dihukum 1 tahun, misalnya kan, orang hukum korupsi 100 juta dihukum 1 tahun juga. Nah sebenarnya kalau di masyarakat menyatakan oh itu udah adil, rasanya seperti. Nah itulah yang harus menjadi gambaran dan menjadi visi seluruh aparat penegak hukum kita untuk memberikan suatu putusan yang adil seadil-adilnya. Balik lagi ke rektor tadi Pak ya. Ada nggak sih Pak sesuatu yang ingin Bapak lakukan di dunia pendidikan kita khususnya di Sumatera Selatan? Ya, yang jelas saya ingin menciptakan bahwa pertama yang paling utama itu bahwa sarjana yang lahir sarjana hukum saya inginkan dan saya harapkan dia tidak mengharapkan untuk bekerja. Artinya dia harus menciptakan pekerjaan itu. Jadi bisa menciptakan peluang-peluang kerja bagi orang lain, bisa menciptakan peluang-peluang kerja bagi masyarakat seperti itu. Jadi tidak melulu harus mengharap bekerja atau menjadi seorang ASN atau menjadi apa seperti itu. Tapi dia menciptakan peluang-peluang pekerjaan itu, peluang kerja. Misalnya melalui wirausaha kah, melalui pendidikan kah, melalui apa seperti itu. Oke. Nah, untuk di Unitas ini sendiri ada nggak Pak sebuah program untuk menunjang keinginan tersebut? Ada. Jadi kalau contoh di Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum itu ada namanya pendidikan, latihan dan kemahiran hukum. Jadi diharapkan para sarjana hukum yang sudah keluar dari Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa itu mempunyai keahlian yang artinya dalam tanda kutip sarjana plus ya. Sarjana plus itu artinya sarjana itu mempunyai keahlian tambahan ya seperti itu. Jadi keahlian tambahan misalnya untuk butuh beracara di Mahkamah Konstitusi, beracara di peradilan hubungan industrial segala macam itu, dan itu yang diajarkan di PLKH itu. Jadi PLKH itu 75% sampai 90% itu praktek. Itu di hukum aja kah? Memang ada di setiap fakultas dengan berbeda? Di Fakultas Ekonomi ada namanya bidang kewirausahaan seperti itu. Ada juga seperti di bidang teknik misalnya bagaimana mungkin di KKN-nya ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berguna khususnya menciptakan penemuan-penemuan baru, ada seperti itu. Oke. Nah, tanggapan Bapak nih terhadap banyak lulusan-lulusan universitas yang mungkin saat ini masih menganggur dan memang balik lagi kepada kata Bapak harusnya menciptakan pekerjaan. Nah, itu tanggapan Bapak terhadap teman-teman yang masih menganggur ataupun yang belum punya pekerjaan itu gimana tuh Pak? Ya, memang kalau yang masalah nganggur atau tidak nganggur itu menurut saya nih ya, menurut saya itu tergantung di orangnya. Bidang lapangan pekerjaan apapun banyak kalau dia mau mencari pekerjaan, termasuk dia untuk membuka peluang-peluang usaha. Tinggal dari kemauan dan keinginan yang bersangkutan, seperti itu. Tapi kalau memang dia misalnya sarjana mau milih pekerjaan, saya mau jadi direktur, mungkin nggak bisa. Seperti itu ya. Harus ada proses dulu, ada prosesnya Pak, ya. dulu, ya seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebut yang mungkin harus dipahami. Ya kalau saya lihat sekarang, memang anak-anak muda sekarang inginnya itu semuanya instan. Yang dia lihat yang di atas, dia nggak tahu itu prosesnya bahwa mereka itu dari bawah. Seperti saya, seperti itu kan dari awal, dari kuliah S1, S2, S3 itu kan melalui proses semua. Ya, jadi tidak semuanya tidak instan. Nah, kebanyakan anak-anak muda sekarang pengennya mau cepet. Mau cepet seperti di profesi saya juga, seperti di advokat juga banyak itu yang karena kacamatanya kan mungkin melihat pengacara-pengacara yang hebat yang di Jakarta itu yang memamerkan kekayaan segala macam, padahal itu semua proses. Dan dia tidak bisa mencapai itu kalau sebelum ada proses, termasuk kita semua kan. Kita semua kan proses semua, dari kecil ke besar, besar ke tua, seperti itu kan semuanya proses. Tidak ada langsung dari kecil langsung tua kan. Iya, benar. Nah, itulah hidup ya. Iya, itu khusus di seluruh Indonesia Pak ya, tanggapan Bapak terhadap pemuda sekarang? Iya, hampir kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau melihat yang yang
pemuda-pemuda yang dalam tanda kutip yang usia muda yang sudah mencapai kekayaan yang sudah sangat luar biasa. Nah, itu termotivasi seperti itu kan, umur 30 sudah jadi milioner segala macam. Nah, padahal ya itulah tadi, itu dari 1000 orang mungkin baru 1 yang seperti itu. Dan itu melalui proses Pak, ya? Proses juga. Oke, mungkin lebih ke dari mulai Bapak sekarang rektor, terus ketua Pradi, ada nggak sih Pak suka duka di dalam 2 jabatan yang sedang bergandengan ini? Udah pasti suka dukanya banyak, tapi sukanya yang banyak ya. Yang sukanya yang lebih banyak dibandingkan dukanya. Salah satunya tuh Pak? Apanya? Sukanya? Sukanya, dukanya. Ya. Kalau sukanya yang jelas kita sukanya itu kalau kita bisa mengajar ya. Kalau mengajar itu artinya kita mentransfer ilmu kita ya. Nah, yang paling senang itu kalau kita sukanya itu pas ketemu dengan mahasiswa yang kita transfer ilmu itu, kita ajarkan itu, dia ingat, Pak, saya ingat Bapak dulu ngajarin saya misalnya mata kuliah ini, dan gara-gara itu saya misalnya bisa menjadi advokat. Nah, seperti itu. Itu senang kita kan, artinya apa yang kita ajarkan itu bisa mengena dan bermanfaat bagi dia. Nah, itu amal jariahnya ya itu. Kalau dukanya sih banyak juga, tapi banyak sukanya. Mungkin dukanya nggak perlu diceritain kali ya. Ceritain lah ceritanya kalau duka itu ya. Oke Pak, sekarang lebih ke kayak sesuatu yang sedang terjadi, yang marak-maraknya sedang terjadi itu yang apa nih? Cerita tentang hukum ya? Yang pelecehan seksual itu loh Pak. Iya, benar. Gimana Pak itu pendapat Bapak selaku rektor dan selaku ketua Pradi? Iya, terus terang kalau soal itu saya terus terang turut prihatin ya dengan kejadian-kejadian seperti itu ya. Karena kasus-kasus pelecehan seksual itu memang sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, yang tidak diinginkan oleh semua orang, khususnya bagi korban itu. Nah, pelecehan seksual itu bisa terjadi ya itu tadi karena adanya kesempatan, adanya peluang, misalnya melakukan konsultasi atau segala macam bimbingan secara di luar jam kerja dan segala macam, dan itu menimbulkan peluang untuk terjadinya pelecehan seksual itu. Dan bagi korban memang sangat sangat malu ya, khususnya itu. Jadi kebanyakan kasus-kasus pelecehan seksual itu mereka malu untuk melapor karena ini berkaitan dengan hal yang privasi, hal yang pribadi. Apalagi yang korbannya itu misalnya mahasiswi, anak di bawah umur segala macam itu. Nah, yang hal-hal seperti itu yang menimbulkan trauma dan rasa malu yang sangat mendalam. Dan saya pikir juga aparat penegak hukum atau harus bertindak cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan selain memberikan efek jerah juga memberikan perlindungan terhadap korban itu. Misalnya perlindungan itu dalam hal misalnya trauma dia, terus bagaimana dia menghadapi kehidupannya itu, jangan sampai dia merasa putus asa segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan, jangan hanya ke pelaku saja untuk menghukumnya, tetapi terhadap korban itu yang harus diberikan perhatian yang lebih. Perhatian lebih terhadap kehidupannya ke depan. Jangan sampai dia gara-gara pelecehan itu jadi frustasi, jadi dalam tanda kutip mungkin bunuh diri segala macam seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Nah, untuk di Pradi sendiri adakah sebuah sesuatu yang dilakukan untuk di kasus ini? Karena kan kasus ini kan ada yang terjadi di Palembang tuh Pak. Mohon maaf, dikatakanlah universitasnya juga terkenal nih. Nah, ada nggak sih sebuah perhatian dari Pradi untuk kasus ini? Iya, karena ini karena ini masalah agak sensitif ya bagi saya, baik itu bagi lingkungan universitas maupun kepada korbannya itu. Kita sifatnya menunggu ya, kalau Pradi ini sifatnya menunggu karena hal-hal tersebut tidak bisa kita expose dan kita lakukan secara terbuka seperti itu. Jadi kalau ada yang melapor atau minta dampingi atau minta perlindungan pada kita, mungkin baru kita lakukan. Tetapi
kami berprinsip bahwa kita serahkan ini kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwenang dalam hal ini untuk menangani kasus ini ya, seperti itu. Karena ya yang menjadi pendamping itu juga anggota kita juga, yang menjadi pendamping sang korban ya, pendamping pelaku, seperti itu kan, jadi anggota kita juga ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan ini juga menjadi hal yang bisa menjadi perhatian kita semua. Iya, betul sekali. Nah, untuk ini lebih ke kayak bahas agak sedikit yang ini Pak ya. Kan tadi Bapak bilang bahwa mungkin adanya peluang tuh, adanya kesempatan, mungkin ada pertemuan di luar jam kuliah atau ini kan. Nah, untuk di unitas ini sendiri ada nggak sih peraturan yang dibuat untuk teman-teman mahasiswa dan para dosen untuk pertemuannya gitu Pak? Ya, yang pertama itu sebenarnya aturan itu pasti ada ya, kita ada ketentuan itu. Tetapi yang paling utama itu adalah kita harus memahami norma dan etika. Bagaimana kita menghadapi dosen, bagaimana dosen menghadapi mahasiswa. Nah, itu yang harus dipahami oleh seorang mahasiswa maupun dosen juga. Nah, dan saya juga sangat menekankan sekali, saya dari kuliah dulu untuk menghindari hal-hal tersebut. Misalnya pertemuan di luar kampus apa segala macam itu. Dan saya sangat hindari sekali. Mungkin ada sedikit atau hal-hal yang atau dalam tanda kutip misalnya hal terbersit di situ ya, tapi kita harus memahami bahwa kita seorang dosen dan yang akan datang itu misalnya mahasiswa atau mahasiswi, dan itu kita harus memahami juga bahwa di antara itu harus kita ikuti bahwa norma dan etika itu adalah yang utama. Nah, jadi kita harus menghindari hal-hal pertemuan di luar kampus, di luar jam kampus, di tempat-tempat sepi dan segala macam seperti itu, karena itu akan menimbulkan peluang dan kesempatan. Iya, benar sekali. Mungkin kedepannya lebih ke ada pendidikan tentang norma dan etika diperdalam mungkin ya. Iya. Kalau pendidikan norma dan etika itu sebenarnya sudah diajarkan dari rumah. Iya, dari kita harusnya masih kan kecil. ya. Dari kita kecil misalnya bukan muhrim, jangan bersentuhan segala macam, itu kan sudah diajarkan dari kita masih kecil seperti itu kan. Nah, itu tinggal kita mungkin yang sudah dewasa apalagi tingkatnya mahasiswa ya sudah harus memahami itu. Dan tapi ya nggak tahu juga yang namanya kejadian namanya suatu peristiwa itu pasti ada hubungan sebab dan akibat seperti itu. Benar. Oke, nah tadi kita udah berbincang tentang etika itu Pak ya, apa sih norma. Nah, menurut Bapak nih Pak ya, pendidikan yang seperti apa sih yang harusnya diterapkan di era saat ini, di era yang memang sekarang sudah sangat pesatnya digital gitu kan. Nah, pendidikan seperti apa yang harus diterapkan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan memang ini? Kalau Menteri Pendidikan kita kan mendengungkan itu kampus merdeka. Sebenarnya kampus merdeka itu merdeka belajar intinya itu ya. Merdeka belajar itu sebenarnya sudah didengungkan oleh Ki Hajar Dewantoro dari Taman Siswa, bahwa belajar itu bisa di mana saja. Iya, benar. Bisa di kelas, bisa di luar, seperti itu. Bisa saat ini mungkin secara online, seperti itu ya. Bisa juga di tempat lain, bisa juga di kampus lain. Artinya merdeka belajar namanya. Makanya sekarang disebut kampus merdeka ya, kampus merdeka belajar. Nah, dari situ sebenarnya sisi positifnya banyak, bahwa mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif dalam belajar ya, seperti itu ya. Kita tidak bisa lagi kalau kita ngajar dalam tanda kutip ya, kalau dulu orang bilang ya kita kecap-kecapin aja ya. Mahasiswa juga toh nggak tahu ya. Kalau sekarang gampang, mahasiswa yang kita ajarkan itu dia buka di Google, udah tahu itu ya, seperti itu. Apa yang kita ajarkan itu apa bohong apa enggak, seperti itu ya. Nah, jadi ya kita beri kebebasan kepada mahasiswa, kita beri juga kebebasan juga dalam hal belajar juga. Kita tuntut mahasiswa itu untuk lebih berkreasi dan kreatif. Nah, dari sisi buruknya, nah itu tadi
mahasiswa jadi malas belajar. Saat ini mungkin mahasiswa lebih malas untuk beli buku, lebih malas untuk menulis segala macam karena semuanya ada di mbah Google tadi iya, ya. Benar. Jadi dia bisa cari seperti itu. Dan sebenarnya dosen juga, kalau saya juga nggak kalah gesitnya juga. Saya tahu itu kalau dia kalimatnya kalimat Google, kalimat itu sudah tahu saya kalimat itu. Jadi saya sudah punya penilaian sendiri. Makanya kalau saya biasanya untuk mengajar kepada mahasiswa itu silakan menurut pendapat Anda seperti itu. Tetapi ada misalnya kalimat yang dia jelaskan itu ada yang mengena dalam satu kalimat atau dua kalimat itu mengena, ya saya menganggap dia sudah menjadi mahasiswa yang baik. Sudah memahami daripada apa yang dia textbook dia mencontoh kalimat di Google, di mbah Google itu dia tiru semua diikut, artinya itu tidak kreatif juga ya seperti itu. Nah, jadi itu jadi sisi buruknya. Jadi saya pikir memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini berimbas kepada teknologi juga untuk dalam hal belajar, seperti itu. Nah, seperti itulah yang mungkin jadi tantangan kita bersama, tantangan para dosen, tantangan dari universitas untuk lebih kreatif dan lebih memperhatikan pendidikan masa depan. Nah, menurut Bapak, sekilas berbicara tentang belajar online nih Pak, menurut Bapak efektifkah atau gimana tuh? Kalau saya menyatakan bahwa agak kurang efektif ya kalau belajar online itu. Karena apa? Dari sisi manusia, dari sisi penjelasan itu agak kurang mengena ya. Bisa saja misalnya mahasiswa itu, saya sangat tekankan sekali itu. Mahasiswa itu kalau belajar online itu, saya sangat marah sekali kalau dia matikan videonya. Atau dia sambil tidur. Atau dia mungkin pakai kaos oblong seperti itu ya. Itu saya sangat tekankan sekali seperti itu, karena itu bagian dari penanaman nilai-nilai etika dan moral. Ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia belajar online itu misalnya dia sambil tiduran, artinya dia tidak menghormati proses belajar mengajar itu ya. Nah, itu yang sangat saya inikan sekali ya, bahwa kekurangan dari itu. Jadi lebih bagus memang tatap muka itu terserah mau di mana saja ya. Saya juga pernah ngajar, misalnya saya ajak itu mahasiswa belajarnya di ruangan saya ini, di ruangan rektor. Tapi dia kaget-kaget, enak juga Pak ya belajar di ruangan dingin segala macam seperti itu. Nah, artinya apapun bisa kita lakukan, tetapi harus tetap mengedepankan, kalau saya sih, tatap muka seperti itu. Artinya untuk saat ini yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan yang kampus merdeka itu belum tercapai sepenuhnya Pak ya? Salah satunya sebenarnya kampus merdeka itu adalah belajar di mana saja. Maksudnya misalnya mahasiswa boleh dari Universitas Taman Siswa, oh ini bosen nih belajar di sini. Oh saya mau pertukaran belajar, misalnya belajarnya di Unsri boleh, seperti itu, asal dia ada kerjasama. Oh misalnya teknik, mau belajarnya di mana, di BUMN, di Pertamina, di mana, boleh. Artinya seperti itu, prakteknya seperti itu maksudnya itu. Jadi tetapi universitas itu harus kerjasama dulu, seperti itu. Jadi dia bisa belajar di mana saja, belajar juga di luar segala macam. Tapi tetap ada yang tatap muka, ada yang online juga. Oke. Untuk sejauh ini Unitas udah menjalankan program itu atau belum Pak? Kita sudah pelan-pelan kita laksanakan itu ya, karena itu tadi sistemnya ini kan baru dilaksanakan oleh Menteri itu, khususnya yang offline itu baru kita laksanakan dalam 1-2 bulan ini saja. Oke. Kembali lagi ke Bapak sendiri nih Pak ya, mungkin ada nggak sih tokoh inspirasi Bapak di hukum, di dunia pendidikan, ada nggak sih yang jadi, oh aku terinspirasi nih sama orang ini gitu? Apa terinspirasi sama diri sendiri? Iya, kalau saya sih sebenarnya kalau yang hukum ya, kalau saya sih lebih ke ada namanya itu Sacipto Raharjo. Karena dia pemikiran hukum progresif dia. Karena jadi saya tesis dan disertasi saya mengacu ke pemikiran beliau ya. Kalau itu ya, kalau orang hukumnya ya Sacipto Raharjo, karena guru besar Universitas di orang Jawa yang Undip, pasti ya. Undip
Nah, jadi itu. Jadi kalau saya lebih ke itu, jadi menjadi inspirasi saya. Jadi tulisan-tulisan saya khususnya tentang hukum progresif seperti itu. Nah, kalau di pendidikan ya saya tetap ke apa namanya Ki Hajar Dewantara memang, karena dia bapak pendidikan kita, menteri pendidikan yang pertama RI ya, dan ajaran-ajaran beliau masih sangat relevan sampai dengan saat ini, khususnya yang katanya yang masalah apa namanya itu Tut Wuri Handayani itu yang menjadi logonya ya Diknas itu ya, pendidikan itu. Jadi saya pikir memang Ki Hajar tiada duanya lah untuk di pendidikan ya. Di pendidikan, iya. Nah, balik lagi ke pendidikan, untuk sekarang ini apa sih Pak tantangan di dunia pendidikan? Tantangannya? Banyak ya kalau tantangan itu, karena kita bersaing kalau swasta ya. Kalau swasta tantangannya kita harus bersaing dengan negeri, apalagi negeri saat ini sudah jadi apa namanya itu badan pendidikan badan hukum pendidikan ya. So, jadi dia sebanyak mungkin menggait mahasiswa ya, seperti itu ya, karena dia mengandalkan dari uang SPP mahasiswa juga seperti itu. Nah, yang paling itu kalau swasta ya. Nah, kalau secara umum bahwa pendidikan kita memang saat ini memang secara ini kan menurut saya ya ada mengalami kemunduran, khususnya diawali dari pendidikan dasar, dasar, menengah dan tinggi. Yang kemunduran itu ya saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama ya, khususnya misalnya setiap ganti menteri pasti ganti kebijakan, ganti buku, ganti segala macam itu. Nah, yang itu yang menurut hemat saya yang kontraproduktif ya, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau murid-murid yang dari tingkat dasar, menengah dan tinggi. Boleh kita tes saja kalau yang selevel dengan saya ya, ditanya tentang sejarah itu masih ingat biasanya. Tetapi kalau anak-anak muda yang masih muda-muda ini tanya sejarah agak berat kalau ditanya. Cobalah tanya misalnya pahlawan di sini, paling nggak tahu, kebanyakan seperti itu. Benar-benar. Ya seperti itu. Karena yang hal seperti yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, untuk itu apa sih Pak yang ingin Bapak selaku rektor kan, yang ingin Bapak torehkan atau Bapak catat di dalam dunia pendidikan di Sumatera Selatan ini? Ya kalau saya sih nggak muluk-muluk, mengalir saja apa yang menjadi beban tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada saya. Tetapi yang jelas saya ingin selalu di bidang apapun, di organisasi apapun, saya ingin memberikan yang terbaik. Itu aja saya pikir. Jadi kalau saya tidak harus mempunyai target apa, tapi yang saya mengalir saja, ya insya Allah akan memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, sekarang lebih ke pesannya buat teman-teman mahasiswa Unitas deh. Oh, pesan? Iya. Pesannya tetap harus belajar ya, tingkatkan kualitas, tingkatkan belajarnya, dan belajar itu tetap harus kita laksanakan sampai kapanpun, sampai tua kita tetap harus belajar. Dan insya Allah dengan belajar yang baik akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi diri dan orang lain. Oke. Nah, sekarang sekarang kan Bapak rektor tuh, udah dari dosen, dekan, rektor. Ada nggak sih keinginan udah jadi rektor aku mau jadi ini deh gitu? Kalau manusia itu pasti ya, sudah pasti manusia itu punya nafsu ya, pasti itu. Nafsu apapun, nafsu untuk mencapai apapun, tapi ya kita harus ngukur juga, ngukur juga dari kemampuan kita, diri kita sendiri, apakah kita bisa apa tidak. Seperti kalau saya misalnya, mimpi saya misalnya mau jadi presiden, saya ngukur nggak diri saya pernah jadi menteri atau enggak, seperti itu kan. Nah itu artinya kita nggak ngukur kan. Nah, kita mau jadi apapun ya, makanya saya tidak terlalu muluk-muluk ya. Apa yang menjadi amanah yang di depan mata yang akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Masalah amanah nanti akan datang lagi segala macam itu ya kita lihat ke depan bagaimana nantinya, seperti itu. Iya benar ya. Iya. Kalau untuk harapan nih Pak, harapan Bapak untuk Unitas apa sih Pak? Ya
saya harapan untuk Unitas, insya Allah Unitas akan menjadi salah satu universitas swasta yang terbaik di Sumatera Selatan, dan saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi untuk mahasiswa, khususnya dalam mendukung program-program dari pemerintah untuk dalam hal pendidikan dalam kampus Merdeka. Oke, Bapak rektor di Unitas sudah berapa tahun, Pak? Tahun 2020, baru jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun ya. Oke, berarti masih lama lah ya, memimpin. masih sampai 2025 ya. Iya. Ya. Oke, tadi kan udah untuk Unitas nih Pak. Nah, sekarang lebih ke harapannya untuk teman-teman di Pradi. Iya, harapan di teman Pradi ya sebenarnya banyak ya. Harapan di teman Pradi karena Pradi salah satu advokat itu adalah salah satu unsur penegak hukum, harus lebih dari aparat penegak hukum lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang dihadapi ini, yang advokat ini adalah menghadapi institusi kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman ya. Yeah. Dan kita sendirian sebenarnya advokat. Untuk itu saya mengajak kawan-kawan atau menghimbau kawan-kawan para advokat untuk terus belajar, terus mengembangkan diri, dan terus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan, dan tantangan itu harus kita hadapi dengan apa? Dengan ilmu, dengan ilmu juga, dengan konsisten, dengan kejujuran, seperti itu, dengan komitmen yang jelas untuk diri, untuk para pencari keadilan, dan untuk masyarakat. Oke. Nah, aku agak sedikit lupa nih ya tadi nggak nanya, dan saya rasa ini hal yang penting untuk ditanya. Iya. Sebelumnya Bapak kan sebelum menduduki rektor, dekan, dan sekarang di Pradi, waktu masih jadi mahasiswa aktif organisasi nggak sih Pak? Kalau saya aktif itu dari SD ya. Dari SD saya pengurus yang namanya organisasi sekolah, SD, SMP, SMA. Nah, kalau kuliah, karena saya waktu itu kuliah sambil bekerja, ya jadi saya tidak ikut dalam kegiatan kampus itu, kegiatan kampus. Jadi sejak SMA saya waktu kuliah nggak lagi. Tapi hebat sekali ya jiwa kepemimpinannya itu ya. Kalau sekarang saya sampai sekarang masih ngurus organisasi-organisasi olahraga seperti itu ya, basket khususnya ya, bola basket. Nah, jadi bola basket itu saya kebetulan di Palembang ini ketua umum ya. Dari Persatuan Bola Basket Kota Palembang, saya ketua. Kalau di provinsi saya wakil ketua, kalau di pengurus pusat saya bidang hukumnya. Oh, berarti ini saya memang benar-benar beruntung ya nanya organisasi. Kalau nggak ditanya nggak akan di-spill nih tentang basket. Iya. Kalau olahraga, ya kebetulan baru kemarin habis selesai Porprov ya. Porprov di Okuraya ya. Dan alhamdulillah Perbasi atau basket sapu bersih itu 4 emas kita ambil. Palembang. Ya. Oke. Nah, mungkin terakhir Pak, lebih ke closing statement aja ya lah ya. Ya. Untuk ke teman-teman hukum aja dulu deh, di dunia hukum. Iya, kalau saya untuk di kawan-kawan di dunia hukum, ya tetap komitmen dan konsisten terhadap profesi ini, apapun yang terjadi. Ya, kebanyakan orang kan tidak komit atau tidak konsisten terhadap profesinya masing-masing. Nah, dengan komitmen dan konsisten itu, insya Allah dengan dilandasi dengan kejujuran, insya Allah profesi ini akan memberikan berkah. Berkah itu juga bagi diri kita dan keluarga. Tapi kalau kita laksanakan profesi ini tidak secara konsisten dan komitmen dan tidak dengan kejujuran, ya itu akan menimbulkan malapetaka. Kalau untuk di dunia pendidikannya? Ya, kalau di dunia pendidikan tetap belajar sampai kapanpun dia tuh tetap harus belajar. Dan ya saya sama juga komitmen dan konsisten terhadap pendidikan itu sendiri untuk tetap memperjuangkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Terakhir nih Pak, ya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Susah juga ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. untuk masyarakat Indonesia tetap bahwa kita dalam
koridor negara kesatuan Republik Indonesia ini ya tetap Pancasila dan Undang-Undang Dasar harga mati ya. Oke. Gitu seperti itu. Oke, mungkin sekian teman-teman pesannya untuk seluruh masyarakat Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Pradijaya. Pradijaya. Mungkin kita bareng-bareng aja nih, Pak. Maju bersama Universitas Palembang. NKRI harga mati, Pradijaya, Pradi milik kita, milik semua anggota, dan maju bersama Universitas Taman Siswa Palembang. Itu jargon saya. Oh iya. Baik, terima kasih. Saya Elisa Putri. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel kita. Jadi teman-teman, pesannya adalah NKRI harga mati, Pradi milik semua anggota dan maju bersama Universitas Taman Siswa Palembang. Oke, terima kasih. Saya Elisa Putri. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.